Bagi saya, tidaklah, layak kita di depan publik seterang ini kasusnya, kelihatan semua masalahnya, lalu kita mencoba mencari langkah-langkah yang malah membingungkan banyak orang. Saya mengistilahkan tidak mungkin jeruk makan jeruk kan, oleh Hmm. karena itu mungkin perlu dipilih institusi lain. Usut kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi libatkan FBI. Sementara hingga kini, penanganan kasus korupsi ex-Jampitsus ini masih belum ada kepastian. Banyak pihak mendorong KPK untuk terlibat atau mengambil alih kasus ini. Kita bahas bersama peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari dan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Stadi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Malam Mbak Cindy, Mbak Cindy. Pak Arianto. Malam, Mbak. Pak Arianto, saya mau menegaskan dulu, berarti sebenarnya ini adalah penyerahan kasus, bukan pelimpahan kasus ya Pak ke Kejagung? Ya, penyerahan proses ke Kejaksaan Agung, tetapi tidak memutus kegiatan yang dilakukan oleh Polri untuk melakukan penyidikan. Jadi itu hanya dilimpahkan ke sana, itu hanya untuk mempercepat prosesnya, karena kebetulan kan menyangkut daripada pejabat di kejaksaan yang tadinya itu ya. Sehingga apabila masih polisi bersekukuh maunya menyidik sendiri itu nanti akan blunder sendiri menghadapi kesulitan. Tapi dengan sekarang ini penyidikan itu bukan dilimpahkan kan. Kalau istilah pelimpahan itu kan penyampaian berkas yang sudah selesai kemudian untuk dilimpahkan dengan tersangkanya. Ini kan penyerahan ya. Penyerahan untuk memproses penyidikan ini selanjutnya kepada kejaksaan untuk kepentingan stabilitas dan untuk percepatan, tetapi dari pihak penyidik sendiri, polisi masih mempunyai kesempatan untuk melakukan penyidikan yang lainnya dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi yang kita tangani saat ini. Pak Arianto, berarti, gitu. tapi berarti batasan kewenangannya antara Kejagung dan juga Polri ketika menangani kasus ini gimana Pak? Ya semuanya masih berhak melakukan penyidikan. Nggak akan overlap Pak? Tidak overlap dong, malah koordinasi kan, malah bersama. Karena di dalam KUHP yang baru itu ya Bu ya, sekarang ini, kemarin itu, yang namanya penyidikan itu ya, mulai dari penyidikan polisi menyampaikan surat SPDP ya ke kejaksaan. Setelah itu dalam waktu 3 hari, itu jaksa membuat tim untuk tim yang menangani khusus untuk kasus itu. Dan koordinasi itu bisa dilakukan sejak awal itu sampai akhir berkas itu selesai. Jadi memang ada di dalam KUHP memberi celah ya, walaupun tidak secara eksplisit yang namanya koordinasi itu dengan melalui penyerahan seperti ini gitu. Tetapi mekanisme koordinasi itu memang ada celah di dalam KUHP yang baru ya. Di dalam rangka itu menghilangkan, kalau KUHP yang lama dulu itu kan memberikan kesempatan saling berkompetisi ya, antara jaksa dengan polisi itu dalam penyidikan. Sekarang kan aturannya kan dirubah. Hanya membalikkan perkara itu hanya sekali dan setelah itu dilakukan koordinasi dan kemudian digelar dan kemudian ditetapkan apa lanjut apa tidak. Dalam hal ini sekarang ini kan masih dalam tahap awal penyidikan gitu. Tapi kemudian karena ada kebetulan menyangkut ini pejabat kejaksaan itu sendiri, maka pasti akan terjadi kendala kalau masing-masing bersikukuh kepada instansi masing-masing dengan rigid merasa punya wewenang itu. Intinya gini, semangat daripada ini penanganan daripada korupsi itu adalah bagaimana yang terbaik dan tersinergi dan cepat sehingga semua yang bersalah pasti nanti akan ditindak. Kenapa tapi tidak diserahkan ke KPK aja Pak, biar menghindari juga konflik of interest? Bisa juga kalau mau diserahkan ke KPK, tapi pemerintah sudah mengambil jalan yang terbaik itu. Dan KPK sendiri saya dengar kemarin ya, itu KPK memang punya kewenangan kalau mengambil alih ya suatu kasus itu apabila diduga ada kelambatan. Kemudian ada juga misalkan dalam tanda petik penyelewengan ataupun hambatan. Nah kemarin KPK kan mengatakan bahwa sampai saat ini menurut kami baru asumsi itu mungkin kelambatan itu, tapi belum ada fakta bahwa itu terjadi kelambatan. Maka ya KPK masih memantau selama ini. Seperti tadi Pak KPK kan mengatakan kan, kenapa kalau tidak ambil alih itu masih dipelajari juga gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau KPK nanti melihat bahwa ini terjadi kelambatan, KPK berhak untuk ngambil alih untuk ini gitu. Oke, Bung Ferry, tapi kalau mendengar dari pernyataan atau juga penjelasan dari Pak Arianto, sebenarnya ketika dua institusi hukum menangani kasus yang sama, ini benar akan lebih cepat atau justru akan menimbulkan masalah baru? Ya, pertama, jika ini pelimpahan,
tentu itu diperkenankan, itu mekanismenya. Tadi Pak Arianto secara implisit juga sudah memberikan penjelasan soal itu. Tidak ada peristilahan penyerahan kepada kejaksaan dalam konteks perkara seperti ini. Penyerahan itu kan logika supervisi di dalam ketentuan undang-undang itu kewenangannya ada di KPK gitu ya. Nah, saya tentu saja melihat bahwa karena kasus ini ada semangat korupsnya ya, yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Jampitsus, bukan jabatan main-main, itu berkaitan dengan korups kejaksaan. Bayangkan kalau kemudian dengan istilah yang salah dilakukan penyerahan lalu diminta kejaksaan untuk mengulang kembali atau melanjutkan penyidikan perkara ini. Saya tentu dan banyak publik melihatnya ada ruang yang tidak sehat karena salah satu pejabat tertinggi di institusi kejaksaan yang kemudian terlibat, dan bayangkan siapa yang akan menjadi penyidiknya, tentu akan kemungkinan besar mantan anak buahnya semua gitu ya. Nah, jiwa korsanya akan terlihat, korupsnya akan terlihat. Oleh karena itu kalau mau menjadikan kasus ini titik penting untuk memperbaiki kelembagaan institusi tertentu, mestinya presiden atau pemerintah memilih langkah yang paling benar dengan memberikan kepada institusi lain di antara institusi-institusi yang sedang berkonflik. Langkah-langkah kepolisian yang sudah baik ini jangan dinodai dengan kesalahan di langkah berikutnya dengan berupa penyerahan yang sama sekali tidak dikenal, dan harusnya kalau mau bentuk supervisi harusnya diserahkan kepada KPK. Nah, Itu sangat baik sebenarnya, oke. jadi win-win solution dan kelihatan niatnya untuk menyelesaikan perkara, bukan malah meletakkan kepada institusi yang sedang jadi catatan dalam perkara ini. Nah, Bung Ferry, tapi kalau mereka dalihnya akan membentuk tim penyidik khusus nih agar menghindari ada orang-orang yang dulunya di bawahnya Pak Febri untuk menyidik tersangka itu, cukup nggak ini sebenarnya untuk menjawab spekulasi publik? Ya, kalaupun mau dibentuk tim khusus, pertanyaannya siapa tim khusus itu? Jangan-jangan di bawah Jampitsus semua, karena kan bicara tindak pidana korupsi kan. Kedua, kalau bicara kekhususan, Jampitsus itu sudah khusus tuh. KPK juga sudah khusus begitu ya. Kortas juga khusus. Jadi ini khusus apa lagi begitu ya. Bagi saya tidaklah layak kita di depan publik seterang ini kasusnya, kelihatan semua masalahnya, lalu kita mencoba mencari langkah-langkah yang malah membingungkan banyak orang. Saya mengistilahkan tidak mungkin jeruk makan jeruk kan, oleh karena itu mungkin perlu dipilih institusi lain. Oke. Jangan kita kehilangan semangat juga begitu polisi sudah benar, lalu kita mencoba mencari langkah-langkah membuat sesuatu yang salah. Selama ini kita menuntut agar polisi bertindak benar, memperbaiki banyak hal, malah kita melakukan hal yang salah. Kita butuh jaksa kita, tentu saja konsepnya dominus litis ya, karena pemimpin para penyidik. Bagaimanapun kasus ini tentu akan dituntut oleh jaksa kalau melalui mekanisme biasa. Suatu waktu akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Tetapi biarkan polisi betul-betul bekerja maksimal, harusnya presiden memberikan support dukungannya kepada institusinya sendiri, bawahannya sendiri untuk memperbaiki bawahannya yang lain. Nah, oleh karena itu banyak pilihan alternatif termasuk ke KPK yang menurut saya juga Pak Arianto sudah menjelaskan juga terang bahwa KPK punya ranah untuk itu dan kewenangan untuk itu. Kenapa kita tidak pilih gitu.